Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Yasir Arafat, salah satu mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Di sini saya ingin sedikit memaparkan materi saya tentang administrasi kurikulum. Ini adalah salah satu tugas akhir dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan Islam. Membahas tentang administrasi kurikulum sebenarnya di setiap satuan pendidikan dari level terendah sampai level perguruan tinggi, administrasi kurikulum adalah jantungnya atau hidup dan matinya suatu proses pendidikan. Jadi proses pendidikan, keberhasilan dari proses pendidikan itu tergantung dari kurikulum dan administrasi kurikulumnya. Ada landasan hukum tentang administrasi kurikulum, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ administrasi kurikulum dipaparkan atau dijelaskan bahwa seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta strategi yang digunakan oleh satuan pendidikan. Di sini saya akan membawakan 3 poin. Poin yang pertama tentang pengertian administrasi kurikulum. Lalu yang poin kedua ada kegiatan dari administrasi kurikulum. Lalu poin yang ketiga ada pelaksanaan administrasi kurikulum. Kita ke poin yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi kurikulum. Yang pertama kita akan membahas administrasi kurikulum dari segi etimologi atau dari segi bahasa. Kurikulum adalah kurikulum dari bahasa Latin, yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Lalu ada pengertian administrasi kurikulum dari bahasa Prancis. Kurikulum yaitu dari kata courier yang berarti berlari. Bisa diartikan bahwa kurikulum adalah suatu jarak yang ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh suatu medali atau penghargaan. Jadi jarak yang ditempuh tersebut kita ibaratkan atau kita analogikan menjadi program sekolah dan semua orang yang di dalamnya. Lalu ada pengertian administrasi dari segi terminologi. Di sini pengertian dari administrasi kurikulum dari segi terminologi adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh peserta didik di sekolah untuk mendapatkan ijazah. Selanjutnya ada pengertian administrasi kurikulum menurut Sudiarto. Beliau memaparkan pengertian administrasi kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh para siswa dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan. Ada landasan hukum tentang administrasi kurikulum, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ administrasi kurikulum dipaparkan atau dijelaskan bahwa seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta strategi yang digunakan oleh satuan pendidikan. Di sini ada kata seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi satuan pendidikan sudah mempunyai strategi, sudah mempunyai pengaturan, sudah mempunyai rencana pelajarannya, di mana nanti bakal
dituangkan atau dipaparkan kepada peserta didik. Lalu bisa kita simpulkan bahwa administrasi kurikulum adalah suatu rencana atau pengaturan atau tujuan yang harus diselesaikan oleh peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa mencapai kelulusan atau ijazah. Kita lanjut poin yang kedua, yaitu tentang kegiatan-kegiatan administrasi kurikulum. Di sini ada 3 pembahasan dari poin kegiatan-kegiatan administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu tentang kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Lalu yang kedua ada kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga ada kegiatan yang menyangkut siswa. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Yang pertama ada pembagian tugas pengajar dan tugas piket. Mungkin di sini saya memberi contoh seperti guru sosiologi sudah ditugas mengajar, pembagian tugas mengajarnya di hari Senin jam 7 sampai jam 8 pagi. Lalu yang guru matematika ngajar dari hari Senin dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Lalu poin yang kedua ada pengaturan bimbingan guru terhadap siswa. Sini mungkin contohnya seperti guru BK atau guru bimbingan konseling mengatur pertemuan kepada siswa, yaitu pengaturan bimbingannya bagi waktu dan tempat bimbingannya terhadap siswa. Lalu poin yang ketiga ada penyusunan satuan pelajaran. Mungkin saya ambil contoh di sini, setiap guru harus membuat yang namanya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana RPP ini harus dibuat sebelum guru itu mengajar, dari mulai dia mau masuk sekolah sampai masuk ke kelas sampai keluar kelas, itu harus ada yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang poin keempat ada penyusunan program kegiatan MGBS atau bisa diartikan Majelis Guru Bidang Studi, dan pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kemampuan tugas profesionalnya. Mungkin di sini saya ambil contoh, staf guru harus bisa mengupgrade dirinya dari baik ke lebih baik. Mungkin seperti mengikuti pelatihan-pelatihan seperti kayak mengupgrade pengetahuannya tentang kurikulum. Karena di Indonesia kan kurikulum selalu naik, dari kurikulum KTSP naik ke kurikulum K13 atau kurikulum 2013, lalu sekarang naik lagi dari K13 naik lagi ke kurikulum Merdeka. Nah, di situ guru harus mengupgrade pengetahuannya. Mengupgrade pengetahuannya bisa melalui program-program dari sekolahnya atau program dari pribadinya atau dari individualnya. Seperti setiap guru, ada guru yang mengupgrade dirinya dengan cara dia naik level seperti dari S1 naik ke S2, dari S2 naik ke S3. Lalu yang poin ke selanjutnya ada pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler. Mungkin di sini ada guru yang bertanggung jawab dalam ekstrakurikuler. Contoh kayak guru seni budaya mungkin bertanggung jawab dalam ekstrakurikuler pencaksilat atau seni bela diri. Mungkin dari gelora raga bertanggung jawab dalam ekstrakurikuler basket atau sepak bola. Lalu yang poin yang terakhir dari kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru ada koordinasi penyusunan persiapan mengajar.
Langsung saja ke poin yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar. Yang pertama ada penyusunan jadwal pelajaran. Mungkin dari pelajaran dari yang tadi kita bahas, ini pelajaran IMTK dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi, lalu bahasa Indonesia dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Yang poin kedua ada penyusunan program atau rencana berdasar satuan waktu tertentu atau catur bulan, semesteran dan tahunan. Di sini guru harus membuat yang namanya program tahunan, program semester. Mungkin yang kita kenal atau yang familiar terhadap guru seperti prota, prosem, silabus. Jadi guru harus membuat yang namanya prota, prosem atau program tahunan, program semesteran. Lalu yang ketiga ada pengisian daftar kemajuan murid. Di sini guru membuat namanya kayak mungkin kayak bagan gimana kayak grafik penilaian terhadap siswa. Mungkin dari kelas 1 sampai ke kelas 3 siswa ini meningkat, guru harus punya yang namanya laporan peningkatan siswa. Lalu yang keempat ada penyelenggaraan evaluasi hasil belajar. Yang kelima ada laporan hasil evaluasi. Mungkin laporan hasil evaluasi seperti raport seperti itu. Terus yang poin yang terakhir dari kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar ada kegiatan bimbingan penyuluhan. Ada kegiatan yang menyangkut siswa. Yang ketiga dari kegiatan administrasi itu ada kegiatan yang menyangkut siswa. Yang pertama ada menentukan jumlah dan syarat siswa yang akan diterima. Jadi dari awal buka pendaftaran sekolah sudah membuat yang namanya peraturan berapa banyak dan apa syaratnya untuk bisa masuk di sekolah itu. Seseorang bisa sekolah di sekolahan itu. Lalu yang kedua ada perencanaan untuk pengarahan dan pelayanan siswa dalam menyelesaikan suatu program. Yang ketiga ada merencanakan yang melaksanakan peraturan kenaikan kelas. Lalu yang keempat ada menentukan kelas bagi siswa yang diterima dan naik kelas. Mungkin di sini menentukan kelas bagi siswa yang diterima dan naik kelas. Mungkin kayak di SMP, mungkin kan identik ada yang kelas 7A dan 7B, 8A, 8B. Yang gampang yang familiar kan yang A itu yang siswa-siswa yang berprestasi, yang B siswa yang mungkin kurang berprestasi gitu. Mungkin menentukan siswa yang berprestasi di kelas A lalu yang kurang berprestasi di kelas B, sehingga guru dapat kayak mengajar itu bisa sesuai dengan komposisi siswanya itu. Lalu di poin yang terakhir ada pencatatan segala sesuatu mengenai kegiatan siswa dan hasilnya di sekolah. Yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan belajar. Itu yang pertama ada pendahuluan, yaitu mulai mengajar dengan mengarahkan perhatian untuk masuk ke pokok pembahasan. Misalnya memberikan apresiasi atau mengajukan pertanyaan yang harus dijawab siswa, atau menyuruh siswa untuk menceritakan materi yang akan dibahas pada hari itu. Lalu dari tahapan pelaksanaan pembelajaran ada yang namanya pelajaran inti, yaitu interaksi belajar mengajar yang terjadi di mana selama guru dan siswa membahas pokok bahasan yang menjadi acara pada jam itu. Lalu dari tahapan pelaksanaan pembelajaran ada yang namanya evaluasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru setelah selesai pembahasan pelajaran inti. Penutupan ini dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, mengajukan pertanyaan, memberikan evaluasi formatif, atau memberikan yang namanya tugas rumah atau PR. Yang selanjutnya ada yang namanya tahapan penutupan, yaitu kegiatan yang terjadi di kelas setelah guru selesai melaksanakan yang namanya tugas mengajar materi yang menjadi tanggung jawabnya untuk pertemuan pada hari itu. Penutupan pembelajaran dilakukan dengan menghapus papan tulis, terus memberikan pesan dan kesan, lalu mengucapkan salam. Mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi